Baik, di samping kanan kiri saya sudah ada Bu Dia dan juga Bu Mentari. Apa kabar, Bu? Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Baik. Alhamdulillah, baik. Ya, langsung saja ya. Saya mau langsung bertanya tentang gebiar beasiswa sakti ini kepada Bu Mentari nih, Bu. Ini kan kita barusan launching ya, yang sudah tadi dilaunchingkan oleh Bu Direktur gitu ya. Nah, sebenarnya nih pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan juga dari adik-adik semua yang ingin dapat beasiswa. Sebenarnya, Bu, apa sih gebiar beasiswa Sakti 500 itu, Bu? Oke, jadi apa sih gebiar beasiswa Sakti 500 itu ya? Pasti nih teman-teman adik-adik yang join di Zoom hari ini tuh pasti bertanya-tanya, apa sih beasiswa Sakti, kenapa kok ada kata-kata 500? Sebenarnya apa? Nah, jadi beasiswa Sakti ini adalah beasiswa yang khusus dikeluarkan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yaitu pada tanggal 1 Juni 2021. Nah, maka dari itu beasiswa ini tuh dibuka mulai tanggal 1 sampai tanggal 18 Juni nanti. Oh gitu, jadi cuma 18 hari saja ya? Ya, betul. Jadi untuk adik-adik nih yang merasa tertarik nih mau belajar atau kuliah di Politeknik Ubaya nih, Bu, makanya kalian harus segera nih untuk mendaftarkan diri mendapatkan beasiswa itu. Baik, kalau saya masih mahasiswa, saya pasti nggak panjang lebar, pasti langsung daftar gitu ya, Bu ya. Oh iya, untuk saya tertarik nih daftar nih. Ada nggak sih biaya pendaftaran untuk ikut beasiswa ini? Nah, ini nih Bu, pasti semua pada bertanya-tanya nih ya. Kira-kira apa sih yang diperlukan dan berapa biaya yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa ini? Jadi untuk beasiswa ini tuh kita hanya memerlukan biaya pendaftaran sebesar Rp16.210 saja. Jadi adik-adik kalau mau mendaftar hanya perlu mengeluarkan biaya pendaftaran sebesar tersebut dan nantinya bukti pembayaran itu perlu disimpan karena nanti akan diperlukan untuk proses administrasi selanjutnya. Oke, jadi biaya pendaftarannya hanya Rp16.210 saja, Bapak Ibu. Nah, apa saja sih, Bu, yang terkait dengan beasiswa Sakti 500 ini? Nah, untuk hal-hal yang terkait nih, mungkin adik-adik pada bertanya-tanya ya, gimana sih cara daftarnya, apa aja syaratnya. Nah, untuk beasiswa Sakti ini, kalau adik-adik tertarik nih ya, adik-adik itu bisa mengklik langsung di webnya Ubaya, daftar.ubaya.ac.id. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau adik-adik mau mendaftar, adik-adik hanya perlu mengirimkan nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 atau rapor dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, kemudian tadi kan nama beasiswa ini kan beasiswa Sakti 500. Kenapa 500? 500 itu karena beasiswa ini nanti kuotanya hanya dikeluarkan sebanyak 500. Jadi hanya untuk 500 mahasiswa saja. Seperti itu. Nah, jadi persyaratannya itu sangat mudah sekali, hanya menyerahkan nilai rapot saja. Kemudian bisa langsung didaftarkan gitu ya, Bu ya? Iya, terus ada tambahan lagi nih Bu, di mana di Politeknik Ubaya ini kan ada banyak program studi. Nah untuk mendaftar beasiswa ini, teman-teman tuh hanya boleh mendaftar di satu program studi saja. Oke, jadi hanya satu program studi saja di Politeknik Ubaya. Emangnya ada berapa sih, Bu, prodi di Politeknik Ubaya itu? Nah, untuk program studinya nih Bu, di Politeknik Ubaya ini ada dua jenis, yaitu yang pertama kelas reguler dan yang kedua adalah kelas profesional. Di mana kelas reguler itu ada 5 program studi, yaitu manajemen pemasaran, perpajakan, akuntansi, sekretari, dan bahasa Inggris bisnis. Nah, untuk yang kelas profesional nih, apa sih kelas profesional itu? Jadi kelas profesional itu adalah kelas untuk teman-teman nih yang misalnya sibuk bekerja tapi ingin tetap menjalankan kuliah, itu kita buka namanya kelas profesional malam. Itu ada 5 program studi juga nih Bu, ada akuntansi komputer, professional selling, administrasi bisnis, bahasa Inggris bisnis, serta perpajakan profesional. Wow. Nah itu. Menarik, jadi nggak perlu, jadi kalau teman-teman nih yang misalnya bekerja, nggak perlu khawatir, tetap bisa berkuliah di
Politeknik Ubaya. Betul banget. Jadi buat adik-adik semua, walaupun bekerja masih bisa kuliah dan juga tentunya masih bisa dapat beasiswa dong. Nah, tadi saya sudah bertanya apa sih program Gebyar Beasiswa Sakti itu, dan tadi sudah disebutkan biaya pendaftarannya, ada juga 5 prodi di Politeknik Ubaya, ada 2 jenis, kelas malam dan kelas pagi, dan juga tadi ada hal-hal yang terkait dengan beasiswa Sakti ini. Sekarang nih, yang paling dibicarakan oleh ibu-ibu ya, atau bapak-bapak, pokoknya orang tua wali murid ini yang paling penting nih. Saya mau tanya ke Bu Dia nih, Bu, memangnya bagaimana sih alur dan juga prosedur untuk mendaftarkan beasiswa Sakti 500 ini? Ya, baik. Terima kasih Bu Widya. Jadi ini yang penting ya buat adik-adik semua calon penerima beasiswa Sakti 500. Jadi langkah yang paling penting adalah ketika kalian mendaftar di beasiswa ini ya. Nah, jadi tahapannya yang pertama adalah harus mendaftarkan diri secara online di website daftar.ubaya.ac.id. Gampang ya diingat, daftar.ubaya.ac.id. Kemudian nanti silakan dipilih jalur tanpa tes. Kemudian pilihlah untuk mendaftar di beasiswa Sakti, kemudian melengkapi data diri, dan nanti setelah melakukan pembayaran untuk biaya daftarnya, jangan lupa untuk mengupload berkasnya di link yang sudah tertera di website. Nah, untuk lebih jelasnya, maka saya akan mendemokan bagaimana caranya untuk bisa masuk ke website daftar.ubaya.id ya. Oke, nah di website daftar.ubaya.ac.id silakan akan tampil seperti ini, seperti di layar. Jadi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Surabaya tahun akademik 2021-2022. Kemudian pilihlah jalur tanpa tes. Diklik, kemudian carilah untuk beasiswa Sakti Poltek. Nah, klik daftar. Nah, langkah pertama ini kalian harus membuat user ID dan password, dan harus diingat-ingat karena nanti kelengkapan berkas dan pengumuman itu kita melalui ini. Jadi kalian melalui ini, jadi diingat-ingat user ID dan passwordnya. Saran saya untuk user ID-nya jangan yang susah-susah ya, bisa nama kalian minimal 6 karakter. Minimal 6 karakter, begitu juga dengan passwordnya yang mudah untuk diingat, minimal 6 karakter. Kemudian yang penting adalah mencantumkan alamat email dan nomor handphone yang aktif. Sekali lagi, alamat email dan handphone yang aktif. Untuk handphone dimulai dengan +62 ya, untuk pengganti angka 0. Oke, setelah diklik, maka kolom kirimkan daftar pendaftaran, data pendaftaran akan aktif dan silakan diklik. Nah, di sini kalian akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor handphone yang tadi sudah ditulis di awal. Ya, jadi dilihat ada SMS masuk, itu adalah kode verifikasi. Silakan dimasukkan, kirimkan kode verifikasi. Nah, maka akan tampil seperti ini untuk mengisi data diri kalian. Data diri ini seperti nama sekolah, asal sekolah, nama pendaftar, kemudian waktu SMA atau SMK jurusan apa, tahun lulusnya. Nah, untuk jurusan kita hanya boleh memilih
satu ya. Hanya boleh memilih satu. Kemudian masukkan data akademik kalian. Jadi ini dari nilai raport semester 1, 2, 3 ya. Oke, kemudian yang penting yang ini, data pembayaran. Silakan diklik yang bawah ya. Jadi saya ingin membayar biaya daftar dengan transfer menggunakan akun virtual BRI atau BCA ya. Kemudian masukkan kode security yang tertera. Nah, ini konfirmasi isi data. Silakan diklik setuju. Maka akan muncul biodata yang harus kalian isi, dilengkapi ya. Dilengkapi, kemudian yang wajib diisi itu juga harus wajib. Nah, sekarang tadi kita sudah membuat user ID dan password, itu harap diingat-ingat karena nanti ketika merubah biodata dan melihat bagaimanakah status pendaftaran kalian, kalian harus login dulu ya. Jadi harus login dengan user ID dan password yang sudah kalian buat ya. Jadi misalkan ini sudah diisi, kita coba login dulu. Ya, nah di login tadi user ID-nya, password-nya. Ya, tadi saran saya sebaiknya yang mudah diingat ya. Nah, akan seperti ini. Kemudian untuk mengecek status pendaftaran itu ada di menu yang kanan. Cek status pendaftaran. Oke, kita klik detail. Nah, status ini atau alur pendaftaran ini jika sudah dilakukan maka statusnya akan tercentang warna hijau ya. Nah, yang penting di status pembayaran untuk biaya pendaftaran. Nomor 3, kita lihat nomor 3. Jadi nanti ketika keluar tabel ini, kemudian Anda diminta untuk melakukan transfer biaya pendaftaran, di situ tertera virtual account. Nah, untuk beasiswa sakti ini, khusus untuk beasiswa sakti ini, biaya pendaftaran harus melakukan melalui BRI virtual account ya. Jadi itu ada nomornya, BRI virtual account. Jadi masing-masing pendaftar nanti akan berbeda. Silakan ditransfer ke sana sebesar 16.210 ya. Nah, kebetulan tadi ada informasi bahwa sudah ada yang daftar. Nah, kalau terlanjur misalnya menggunakan virtual account dari BCA, maka di situ notifnya tagihannya sejumlah 350.000 itu mohon diabaikan. Silakan dibayar sesuai biaya pendaftaran yang berlaku untuk beasiswa sakti yaitu 16.210 ya. Nah, jika yang belum melakukan maka saran kami atau untuk biaya pendaftaran ini sebaiknya melalui BRI virtual account. Nah, jika hari ini sudah ada yang mendaftar atau melakukan pembayaran, maka karena hari ini adalah tanggal merah, maka pembayarannya belum bisa untuk divalidasi, sehingga tahap selanjutnya belum bisa kalian lakukan hari ini. Dilakukannya kapan? Dilakukannya besok setelah semua biaya pendaftaran ini tervalidasi, maka nanti di status pendaftaran ini akan berubah. Jadi status biaya pendaftaran akan tercentang hijau dan langkah-langkah selanjutnya bisa kalian lakukan. Oke, cukup paham ya? Ya. Nah, kemudian jika di web melalui daftar.ubaya.ac.id sudah selesai dilakukan, status sudah berubah menjadi hijau semua, maka jangan lupa untuk mengupload berkas. Kemana?
menguploadnya adalah di link Google Form yang tadi ada di web ya. Yang ada di web, ada linknya. Oh ya, sebelum ke Google Form, yang penting lagi ini kalau misalnya sudah semuanya dilakukan, maka di yang poin nomor 8 ya, akan muncul tabel pembayaran untuk USP, itu mohon diabaikan karena itu adalah USP atau biaya kuliah dalam kondisi normal ya, dan akan berubah ketika adik-adik semua dinyatakan lulus untuk menerima beasiswa Sakti 500 di tanggal 26 Juni 2021. Ya, jadi kalau muncul seperti ini ketika mendaftar, maka mohon diabaikan dulu. Nanti akan berubah di tanggal 26 ketika ada pengumuman apakah diterima atau tidak. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah untuk mengupload berkas di link ini ya. Nah, link ini juga tercantum di website, ada di website tadi ya, di kolom beasiswa Sakti 500. Nah, gunanya untuk mengupload berkas yang diminta. Nah, formnya bentuknya seperti ini. Jadi ini formulir pengajuan beasiswa. Jadi ini wajib diisi terkait data diri, nomor pendaftaran ini yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah melengkapi semua persyaratan pendaftaran di online yang di daftar.ubaya.ac.id, nanti akan mendapat nomor pendaftaran ya. Nah, itu nomor pendaftaran. Kalau sudah membayar, maka statusnya yang ada di website akan seperti tampak dalam layar. Nah, kemudian memilih program studi yang dipilih hanya boleh satu. Kemudian mengisi yang lainnya ya, seperti alamat rumah. Kemudian nilai yang diminta di sini adalah nilai matematika, kemudian nilai bahasa Inggris, dan nilai pendidikan dan kewarganegaraan, mulai semester 1 dan semester sampai dengan semester 5. Ya, silakan dipilih, di-input atau dimasukkan. Kemudian selanjutnya, nah ini kalian harus mengisi formulir pengajuan beasiswa. Silakan di-download dulu ya, di-download ini. Keluarnya nanti akan seperti ya, ini harus diisi ya, ada di dalam Google Form tadi, diisi, kemudian ada tanda tangan di atas materai. Kemudian kalau sudah dilengkapi, di-scan dan nanti di-upload kembali di tempat yang sudah disediakan di dalam Google Form tadi ya. Ya, kembali ke nah, ini ada surat pernyataan kalau misalnya nanti menerima beasiswa harus kemudian ditandatangani di atas materai oleh calon mahasiswa. Ya. Oke, itu harus diisi. Kemudian di-scan. Nah, baru nanti di-upload di sini ya, yang di-upload tadi, formulir tadi di-upload. Kemudian yang kedua, upload bukti transfer pembayaran ya. Jadi berarti memang harus menyelesaikan langkah yang tadi dulu. Upload bukti transfer pendaftaran, kemudian mengupload raport dari semester 1 sampai 5, kemudian juga mengupload foto ya. Fotonya bisa ukuran 4x6.
Nah, setelah semua dilengkapi, klik submit, maka kami akan menerima data dari kalian untuk kami seleksi nanti apakah berhak menerima beasiswa Sakti 500. Ya. Ya, kira-kira begitu langkah-langkahnya. Jadi jangan lupa harus daftar dulu di daftar.ubaya.ac.id, lengkapi persyaratannya, kemudian jangan lupa untuk melengkapi dokumen di link Google Form tadi. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ketika untuk pendaftaran ya di web tadi ada surat pernyataan. Nah, itu surat pernyataan apa ya? Nah, itu di poin nomor 4. Nah, upload hasil scan surat pernyataan. Jadi nanti ketika kalian sudah melakukan pembayaran, maka akan muncul menu download surat pernyataan untuk pendaftaran dan upload surat pernyataan untuk pendaftaran. Jadi harus download dulu surat pernyataannya, diisi, kemudian ditandatangani, kemudian di-scan, dan kemudian nanti di-upload di tempat yang sudah disediakan. Jadi di kolom itu juga. Ya. Ya, kira-kira itu yang untuk alurnya. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan di sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Diah atas penjelasannya. Lengkap banget tadi penjelasan tentang alur dan prosedur untuk pendaftaran beasiswa ini. Jadi mulai daftar, websitenya sudah mulai dibuka per hari ini. Jadi silakan buat yang mau daftar di daftar.ubaya.ac.id. Kemudian lakukanlah step by step yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari untuk melakukan pembayaran pendaftaran tadi sebesar 16.210 sampai dengan penguploadan atau pengsubmitan tadi untuk data-data persyaratan yang dibutuhkan untuk beasiswa ini. Kalau ada yang mau ditanyakan itu boleh, nanti kami akan mencantumkan kontak person dan juga kontak yang bisa ditanyakan selama beasiswa ini. Oke. Tadi kan sudah disebutkan oleh Bu Diah, nanti diabaikan saja yang USP tadi ya, uang USP tadi sampai dengan batas tanggal untuk pengumuman. Nah, tanggal pengumumannya itu tanggal 26 Juni 2021, jadi standby di websitenya daftarubaya.ac.id gitu ya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan terkait alur dan pendaftaran tadi, Bu? Ya, jadi yang penting nih nanti yang diupload adalah surat tadi ya, formulir pengajuan beasiswa yang sudah diisi ya, ditandatangani di atas materai, kemudian raport semester 1 sampai 5 ya, dan juga kemudian surat pernyataan. Bukti transfer dan surat pernyataan ya. Surat pernyataan tadi uploadnya di mana? Di website ya, di website yang tadi di kolom yang saya jelaskan. Kemudian kalau yang formulir pengajuan beasiswa, raport, bukti transfer dan foto, menguploadnya adalah di link formulir beasiswa Sakti 500 ya. Baik Bu. Nah tadi saya juga sempat baca di flyer ya Bu ya, di flyer tentang beasiswa ini tulisannya itu adalah sampai dengan 100%. Nah itu maksudnya gimana ya Bu Diah? Ya betul, jadi di beasiswa Sakti 500 ini ada 5 kategori. Jadi mulai Sakti 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana yang paling tinggi adalah beasiswa 100%, kemudian 80%, 60%, 40%, dan 20%. Jadi misalnya nih, kalau ada adik-adik nanti calon penerima mahasiswa yang masuk atau diterima atau mendapatkan beasiswa yang 80%, maka akan hanya membayar USP dan UPP-nya yang 20% saja. Ya, misalnya USP-nya 10 juta, maka yang dibayar yang 20% saja tinggal 2 juta. Kemudian misalnya UPP-nya 12 juta, maka yang dibayar pun hanya 20%-nya saja, sekitar 2,4. Jadi tadi dari total 22 juta yang harus dibayar, hanya sisa 4,4 juta. Dan itu bisa
dicicil atau diangsur selama semester ya, 1 semester sebanyak selama 3 tahun untuk masa studi normal. Oke, sebanyak 5 kali ya. Ya. Wah, menarik banget ya. Jadi memang selain mendapatkan beasiswa, jadi kalau misalkan adik-adik dapatnya Sakti 2 yaitu sebesar 80%, hanya membayar 20% saja. Misalkan UPP-nya 10 juta, hanya membayar 20%-nya saja, dan itu bisa dicicil pula sebanyak 5 kali. Wow, menarik sekali ya. Benar-benar jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Kemudian Bu, tadi pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan beasiswa. Selama 18 hari ini, kemana sih Bapak Ibu atau adik-adik calon penerima beasiswa ini jika ingin menanyakan sesuatu terkait beasiswa ini, Bu Mentari? Baik. Jadi buat adik-adik nih ya, yang merasa tertarik nih mau daftar beasiswa Sakti, kalau pasti ada banyak pertanyaan ya di dalam dirinya adik-adik bisa kontak langsung ke kontak person kami, yaitu kita ada 2 kontak person. Yang pertama bisa hubungi di 0859 18 07 16 425. Kemudian kontak yang kedua bisa hubungi ke 0812 9410 1415. Kemudian ada lagi nih Bu, kalau misalnya juga masih bertanya-tanya lagi, mau tahu nih kira-kira Politeknik Ubaya seperti apa, informasinya seperti apa aja, adik-adik juga bisa men-follow akun media sosial kami, yaitu akun Instagram dengan @politeknikubayaunggul. Seperti itu. Baik, saya ulangi ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu dan juga adik-adik penerima beasiswa, apabila ada yang mau ditanyakan bisa mencoba kontak person di 0859 1807 164 25 atau di 0812 9410 1415, dan juga bisa menghubungi di media sosial kita di Instagram Politeknik Ubaya Unggul, tapi jangan lupa di follow juga ya. Jadi jangan cuma tanya-tanya, di follow juga biar memang benar-benar masuk ke Politeknik Ubaya ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung di kolom chat sebelah kanan. Ya, ini sudah banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga dari adik-adik. Ya, beasiswanya keren ya, keren banget, minat silahkan mendaftar sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan, cuma 500 kuota saja ya, dan sampai 18 hari doang. Jadi jangan cuma semangatnya doang, pengen daftar keren-keren, tapi nggak mendaftar sama aja. Ya, itu ada yang tanya Bu. Ada tanya ya? Ada yang tanya dari Puji Singal. Oke. Siang saya mau bertanya tentang Gebyar Beasiswa. Beasiswa itu termasuk untuk USP mungkin ya, dan juga untuk gedung, kira-kira beasiswa sampai semester berapa? Silakan. Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Bu Dia. Ya, jadi beasiswa ini berlaku selama masa studi normal ya. 3 tahun. Betul, 3 tahun. Karena di Poltek Ubaya itu kita masa studi normalnya adalah 3 tahun. Jadi 3 tahun akan dapat beasiswa. Ya, jadi tidak hanya di semester 1 saja atau 2 saja atau 3 saja, tapi selama masa studi normal. Oke, gitu ya Pak Puji. Jadi beasiswa ini memang diperuntukkan dari adik-adik masuk semester 1 sampai dengan adik-adik lulus semester 6 selama batas studi normal yaitu 3 tahun gitu ya. Nah, dari Stephen Kuswanto, apakah wajib membayar SKM atau surat keterangan miskin? Jawabannya adalah tidak, karena sesuai dengan persyaratannya hanya nilai rapot saja. Wow, amazing ya. Kemudian daftarnya di dari Merisa ya. Nini Fauzia. Ibu Nini Fauzia. Oke, anak saya dari SMK Penerbangan, apakah bisa? Oke, nah
ini nih, jadi walau dari manapun adik-adik SMK-nya mau SMK penerbangan, SMK farmasi atau segala macam itu tetap bisa daftar ke Politeknik Ubaya, tetap bisa mengajukan ke beasiswa sakti. Jadi adik-adik walaupun dari SMK penerbangan, adik-adik bisa tetap pilih dari 10 program studi yang kita punya itu. Jadi dari mana aja bisa daftar di Politeknik Ubaya. Oke, baik. Jadi dari mana saja boleh daftar, tidak dibatasi apakah anak penerbangan, apakah anak akuntansi, apakah anak sosial, apakah anak IPA, itu boleh, bebas ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari Devi nih. Selamat siang Ibu, saya mau bertanya berapa lama ya durasi program studi di Politeknik Ubaya ini? Tadi sudah disebutkan juga, silakan Bu Dia. Untuk di Politeknik Ubaya masa studi normal itu 3 tahun ya. Jadi 3 tahun harus lulus dan sudah bekerja. Jadi kebanyakan memang ketika lulus teman-teman alumni itu sudah bekerja. Ya, betul. Jadi setelah lulus pasti akan diterima di tempat kerja. Jangankan sudah lulus, kadang banyak banget mahasiswa di Politeknik ini, Politeknik Ubaya ini, jadi sebelum lulus, jadi mereka masih statusnya mahasiswa, itu sudah banyak banget perusahaan-perusahaan yang mencomot karena apa? Karena lulusannya pun bibit unggul. Wah, keren banget kan? Oke. Ada lagi dari Rahma Nurhaliza. Selamat siang Bu. Apakah boleh jika dari SMA jurusan IPA mengambil program studi jurusan IPS? Bu Mentari. Jadi buat adik-adik nih yang SMA-nya mau jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan yang lain-lain, tapi ini kan ditanyakan apakah kalau jurusan IPA boleh nggak sih pilih jurusan IPS? Boleh banget. Jadi mau adik-adik SMA-nya jurusan IPA, nanti kan di program di Politeknik Ubaya ada beberapa program studi yang terkait IPS, yaitu ada akuntansi, ada manajemen pemasaran juga. Jadi itu adik-adik nggak usah khawatir, tetap boleh memilih jurusan IPS yang ada di Politeknik Ubaya. Oke, sudah jelas ya Bu Rahma. Jadi boleh mendaftarkan di jurusan mana saja dari lulusan IPA atau IPS atau apapun. Oke. Ada lagi dari Syaifiki Fanani. Selamat siang Bu, tadi yang formulir apa di print terlebih dahulu Bu Dia? Ya, yang tadi yang untuk surat, baik untuk surat pernyataan maupun surat formulir pengajuan beasiswa itu harus di print dulu, diisi kemudian karena di situ ada tanda tangan di atas materai. Nah, setelah dilengkapi, di-scan, baru nanti di-upload di tempat yang sudah disediakan. Ya, jadi wajib memang di-print karena harus tanda tangan basah di atas materai. Oke, jadi memang harus di-print dulu ya. Karena ada itunya ya, materainya ya. Betul. Sekarang materainya 10.000 ya. 10.000, jadi bisa mencantumkan 10.000. Kalau yang mau 6.000 itu 2 untuk ketentuan bea materai tahun 2021 ini. Jadi bisa pakai bea materai 10.000. Kalaupun adanya 6.000 itu pakai 2 bea materai 6.000 ya. Oke. Ini ada dari Kamagali Ulul. Selamat siang Ibu, izin bertanya untuk pendaftaran beasiswa ini khusus D3. Siapa? Bu Mentari? Iya, jadi memang beasiswa sakti ini dikhususkan untuk program studi D3 yang ada di Politeknik Ubaya saja. Jadi adik-adik bisa memilih dari 10 program studi yang kami tawarkan tadi, kira-kira tertarik yang mana nih, bisa langsung dipilih aja. Baik, jadi memang beasiswa ini khusus D3, prodi-prodinya atau program studinya yang ada di Politeknik Ubaya yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mentari gitu ya. Jadi ada kelas pagi dan juga ada kelas malam. Tinggal pilih saja, banyak banget pilihan yang bisa dipilih. Oke, selanjutnya dari Kresna Dava yaitu siang Bu, untuk beasiswa sakti yang 100% itu yang apa? Dan untuk yang up to 80%, 60%, 20% itu tergantung bagaimana? Gimana Bu Dia? Bisa jelaskan? Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwa ini diseleksi melalui nilai raport ya. Jadi tadi kan ada permintaannya, nilai yang akan dijadikan pertimbangan itu adalah yang pertama nilai matematika, bahasa Inggris, kemudian
Pancasila dan kewarganegaraan ya. Itu minimalnya harus 80. Jadi nanti akan ada proses seleksi untuk menetapkan akan mendapatkan beasiswa sakti yang mana ya. Kira-kira begitu Bu Widya. Oke. Jadi tergantung nilai rapot adik-adik berapa. Jadi nanti otomatis ketika pengumuman tanggal 26 Juni 2021 ini akan ditempatkan di kategori sakti mana. Jadi sebelum tanggal 26 belum tahu nih adik-adik ada di sakti mana beasiswa sakti 500-nya ini. Jadi ditunggu ya tanggal 26 dan juga jangan lupa sekarang langsung aja daftar. Oke, ada lagi dari Tafamin ya, Tafamin. Oke, saya ingin bertanya, apakah rapot harus terlegalisir atau rapot biasa yang di-scan? Gimana Bu Mentari? Jadi untuk raportnya ini memang harus sudah dilegalisir ya. Jadi adik-adik perlu mempersiapkan rapot dari semester 1, 2, 3, 4, 5 dan harus sudah dilegalisir oleh sekolah. Oke, baik. Jadi rapotnya itu harus dilegalisir. Baik, Bapak Ibu, waktu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga dari adik-adik semua sudah berakhir. Salam multikultur, salam Pancasila, salam profesional. Kami tunggu di Politeknik Ubaya.